melakukan walaupun dari jarak jauh seluruh pengelolaan sosial media. Itu memang memakan tenaga, teman-teman, waktu. Dan saya lebih suka menyampaikan materi, saya lebih suka mencari jiwanya daripada ngurusin teknis-teknis itu. Ya, saya rasa-rasanya males gitu ya. Makanya kalau ada yang teriak-teriak mak sinyal, udahlah terserahlah, kun fayakun. Oke, silakan, 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 silakan. Ada tanya, Masya Allah. Aduh, Pak Ustadz, selamat pagi Pak Ustadz, Masya Allah. Masya Allah, gimana kabarnya Ustazah? Tabrak. Alah pakai nanya kabar pura-pura, padahal 3 jam yang lalu kita masih live bareng Pak Ustadz. Apa Lagi tema kita hari kepanasan. ini, Pak Iya, Ustadz? iya. Apa tema kita hari ini? Teman-teman naiklah ke atas. Coba tanya Pak Ustadz. Ini kita lagi ngapain nih? PKK kita. Janganlah kita PK-PK. Ngapain lah kita berantem? Kalian panggil Ustadz-Ustadz kalian. Pertanyaan saya simpel aja. Di mana tertulis di dalam Al-Quran bahwa Muhammad kalimatullah, rohnya Allah yang didekatkan di sisinya Allah. Masa roh penjinah dekat-dekat sama Allah? Emang Allah Itu ikut nggak penjinah? mungkin lah, nggak mungkin menyatu dengan yang hitam. Nah ini mereka itu ditipu. Mereka itu ditipu oleh ustadz dan ulama. Pertanyaannya sekarang kenapa mereka suka ditipu? Iya, Ini teman-teman kita kita, mau ngapain nih jadinya? ayo Aku pekan masuk dulu. ke ruanganmu atau dirimu yang masuk ke ruanganku? Pakai PK pula. Teman-teman kita cek kekuatan ya, kekuatan antara kami berdua. Dicek semua kekuatan kami ya teman-teman. Siapa pengikut ayah di sini 155 mata memandang. Siapa Kurang yang ajar, aku cuma 50 dodol. dicek? Anak-anak Tuhan itu pasti dukung saya dan dukung juga di sebelah sama-sama karena kita sama-sama apologi dia. Maksudmu di sini anak-anak Saiton gitu? Seton. Karena Teman-teman tunjukkan kalau kalian bukan anak Saiton. Ayo, tunjukkan kalau Ustazah, kalian bukan anak Saiton. Ustazah, relakanlah Oh, aku ketika aku syahadat ya. Kalau ada yang menjawab pertanyaan saya, di mana tertulis di dalam Al-Quran Muhammad Kanjeng Nabi Rasulullah SAW kalimatullah, rohnya Allah yang didekatkan di sisinya Allah. Kalau ada relakan saya ya, teman-teman semua di bawah juga relakan saya. ajak-ajak aku lah bersahadat. Kali harus ikut aja, ikut ya. Allah SWT. Asalkan ada tertulis Muhammad kalimatullah, rohnya Allah yang didekatkan di sisinya Allah. Karena mereka telah ditipu oleh para ulama dan ustadz. Mereka bukan mentuhankan mengimani Al-Quran, tetapi mereka mentuhankan ustadz dan ulama. Istighfar kalian. Pak Lah, Ustadz, ada yang bertanya tanggapan. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz terkait Allegro Patris yang mengatakan Protestan itu juga bagian dari Saiton alias sesat? Gimana? Mau bahas oke, nggak? oke, silakan jawab dulu lah, Ustazah. Baru kamu lemparkan sama Ustadz ketika Ustazah nggak bisa jawab. Maksudnya lady first gitu. Tanggapan saya sederhana teman-teman ya. Bahwa Kristus tidak pernah menyebut Katolik di dalam Alkitab. Udah itu aja. Ya udah pas itu Kristus tidak yang pernah disebut. menyebut Protestan. Ya. Betul. Oke. Dan sejarah membuktikan, sejarah kelak gereja membuktikan, waktu itu terjadi kesesatan oleh gereja yang hari ini juga terjadi di Bekasi. Kalau mau ke surga beli tiket 1 juta katanya. Jadi Itu sekarang pun terjadi indulgensia abad digital. Bagaimana surat masuk surga
penebus salah, penebus dosa dulu dijual oleh umat Katolik ya untuk menipu umat, mengeruk keuntungan, mencari kepentingan pribadi, itu terjadi sekarang. Nah, teman-teman harusnya bisa ngelihat relate-nya. Jadi relate-nya apa? Relate-nya bahwa ya segala sesuatu yang palsu, antikristus itu sudah ada sejak dahulu kan. Jadi tidak usah kita berbicara tentang Protestan atau Kristen, kita atau Katolik, sorry. Kita berbicara saja apa yang Alkitab sampaikan. Tadi saya sudah sampaikan ya, melalui pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan 6 juga terbukti. Orang yang masih berdoa untuk orang mati itu adalah pekerjaan antikristus atau bidat atau iblis. Nah, kalau kamu Katolik, kamu masih melakukan itu, maka jelas fix no debat kamu juga dari iblis. Kita berbicara Katolik itu. Kita berbicara saja prinsip Alkitab itu berbicara apa. Kalau Alkitab itu maha tinggi satu-satunya firman Allah, lalu kenapa Alkitab ini kamu hina, kamu rendahkan dibantu dengan magisterium gereja. Kamu bantu lagi dengan tradisi gereja. Berarti firman Allah ini tidak lebih tinggi dari tradisi gereja. Itu sama dengan perilaku antikristus yang disebut kadrun. Kenapa? Karena kitab kadrun itu tidak bisa berdiri sendiri, harus dibantu hadis, harus dibantu tafsir. Demikianlah Katolik mempertunjukkan kebidatannya. Direkam. Jadi saya tidak peduli mau Kristen mau Katolik, yang saya peduli apa yang ada di dalam pengajaran Alkitab. Kalau kamu bumbui, kamu tambahi, kamu kurang, kamu ganti dan seterusnya, maka fix no debat. Tidak perlu sebut label, tidak perlu sebut label. Maka antikristus itu kamu sudah mengkonfirmasinya sebagai Katolik. Ya. Itu saja, sesederhana itu teman-teman. Ini betul. Pastor yang bernama ini betul. Akhirnya puji Tuhan, haleluya, saya menang teman-teman. Astaga naga, masya Allah. Kok saya kalah? Power of Wijaya itu. Ya, halo, puji Tuhan ya teman-teman. Oke, itu satu hal yang paling penting. Bersuka hebat Paus, dia tetap berdosa karena dia Bang Toro. Iya. Bang Toro. Iya, Ustazah. Ya, silakan, mau nyampaikan apa atau mau mute atau mau belakangnya azan tuh loh. Jangan mute, masya Allah, jangan mute, masya Allah. Sukran. Iya teman-teman, apa yang disampaikan oleh Sis Lina saya setuju ya, tetapi kita bicara dulu tentang Kristen ya teman-teman ya. Saya atau Lina tidak pernah membahas tentang Katolik dan Kristen. Itu satu digarisbawahi. Tetapi kami membahas dan menjelaskan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Alkitab teman-teman silakan Lina buka, mencatat, tidak ada Katolik, tetapi yang tertulis di situ mohon maaf dengan rendah hati 1000 minta maaf. Ya, yang tertulis di situ adalah Kristen. 2 Korintus 12 ayat 2. Silakan dibaca. Minta maaf, orang nggak salah. Orang nggak salah. Minta maaf. Kenapa Pak Ustadz? Tidak ada lah basa-basi di sini. Iya, supaya teman-teman saya menunjukkan Alkitab aja, kita bicara Alkitab. Iya, silakan dibaca dulu. 2 Korintus 12 ayat 2. Nah, jadi kami ini hanya menyampaikan nenek peok. Berapa? 2 Korintus 12 ayat 2. Tidak ada di situ tertulis Katolik ya, tapi yang disebut di situ Kristen. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Itu tentang Paulus teman-teman ya. Jadi sekali lagi tidak ada istilah Katolik. Tidak ada istilah Katolik.
Yang di situ dikatakan Kristen. Aku tahu seorang Kristen. Ya udah. Yang penting tidak dikatakan di situ di dalam Alkitab. Mohon maaf sekali lagi 1000 minta maaf. Tidak tertulis di situ. Aku tahu seorang Katolik. Ya udah. Oke ya, clear ya teman-teman ya. Jadi jangan sok iye, jangan kepedean ya. Tidak ada disebut Alkitab itu menulis Petrus adalah Katolik. Nah, seperti itu ya. Kalau kamu mau menyamakan dengan antikristus dalam hal ini kadrun, Alkitabnya harus dibantu hadis, dibantu tafsir, dan Alkitabmu dibantu dengan magisterium gereja, dibantu dengan tradisi gereja. Itu urusanmu, kebahlulanmu. Kami nggak ikutan, kami hanya memberitakan apa yang Alkitab sampaikan. Doa untuk orang mati itu sia-sia. Jadi kalau kamu sedang mengajarkan kesia-siaan, bertobatlah. Tidak ada manusia kudus, manusia suci, manusia yang benar di muka bumi ini selain Kristus. Perhatikan. Jadi kalau ada orang kudus di tempatmu, ada orang suci di tempatmu, berarti Kristus bisa di-cloning. Ya, stop mengajarkan hal yang sia-sia seperti itu. Ini Pak Ustadz ini mentang-mentang kalah. Kita menang. Thank you teman-teman. Oke ya. Jadi kalau kalian hanya minta tanggapan saya sudah lama dibenci oleh Katolik karena apa? Karena saya menyampaikan isi Alkitab atau sola scriptura. Harusnya mereka itu ambil cermin ngaca. Kenapa seorang pastor yang bernama Martin Luther itu begitu keras membongkar kejahatan di kala itu? Terus kamu hari ini mau sakit hati, terus kamu hari ini mau marah, terus hari ini kamu mau ngamuk ya. Ingat, perhatikan teman-teman ya. Semua manusia yang berasal dari suci perawan dia mengandung dan melahirkan seorang bayi kudus itu jelas dicatat oleh Alkitab. Tetapi Alkitab tidak mencatat bahwa Maria itu tidak berdosa. Tidak ada Alkitab mencatat Maria tidak berdosa ya. Maria adalah seorang perempuan yang saleh di zamannya, di tengah-tengah bangsanya kala itu. Nah ini clear, perhatikan teman-teman. Jadi jangan mengkultuskan manusia. Zaman now, hari ini, abad 20, abad 21, tidak bisa dipungkiri. Ada seorang sosok yang bernama Pendeta Stephen Tong. Itu mempengaruhi banyak lapisan, mempengaruhi banyak jiwa melalui pengajaran, melalui khotbah, melalui buku, melalui lagu, banyak. Tapi apakah saya sebagai jemaatnya mengkultuskan beliau? Juga tidak. Bahkan saya berani kalau mau tanding-tandingan prestasi, akademik, talenta, dan lain-lain. Pausmu dengan Pak Tong bisa jadi banyakan Pak Tong. Saya tidak tongisme. Saya tidak mengkultuskan beliau. Karena beliau juga mengaku beliau manusia berdosa. Bahkan setiap doa beliau selalu mengatakan hamba orang berdosa. Perhatikan. Sekali lagi ya, jangan kultuskan manusia yang lahir dari sperma dan indung telur. Pasti tetap ada natur dosa, potensi dosa di dalam sana. Apa buktinya Maria itu berdosa? Lah, kamu baca aja Magnificat Lukas pasal 2 itu. Jiwaku memuji memuliakan Allahku, Tuhanku, juru selamatku. Orang yang membutuhkan juru selamat adalah orang yang berdosa, termasuk Maria. Jadi kalau kalian mau tanya tanggapan saya yang selama ini diam, bungkam, tidak mau gubris, tapi makin kesini makin jadi. Saya kasih tahu prinsip-prinsip Alkitab saja. Jadi kalau prinsip Alkitab yang berbicara, kamu mau tentang itu urusanmu. Kamu mau terima, puji Tuhan. Saya hanya menyampaikan prinsip-prinsip Alkitab. Oke ya, clear sampai di situ. Baca ayatnya ada. Tidak ada satupun yang benar. Semua manusia sudah menyeleweng, sudah menyimpang. Semua manusia tidak ditulis di sana kecuali Paus dan Maria. Enggak ada. Ya. Jadi jangan berlebihan teman-teman mengkultuskan manusia. Kalian pernah nggak nonton Da Vinci Code? Pernah nggak nonton itu film Da Vinci Code? Di film itu digambarkan bagaimana para kardinal, para uskup, para pastor itu ngapain kerjanya? Petantang petenteng. Main biliar, ya. Apakah itu tidak mencerminkan sisi daging? Ya. Sisi daging
Apa enggak itu mencerminkan sisi daging? Oh, itu kan hanya film, itu kan hanya entertain. Saya tanya deh, film yang meniru kehidupan nyata atau kehidupan nyata yang difilmkan? Coba. Itu adalah kehidupan nyata yang difilmkan. Jadi semua film itu terinspirasi dari kehidupan nyata. Seperti itu teman-temannya. Nggak ada kehidupan nyata yang mencontoh film. Karena duluan ada kehidupan nyata, duluan ada peradaban, baru entertain, dunia entertain. Mau film kayak, mau drama kayak, mau musik kayak, mau fotografi kayak. Dunia dulu ada, manusia dulu ada, peradaban dulu ada. Baru semua itu menyusul. Jadi jangan dibalik kotaknya kayak polemikus kayak Kadrun ya. Diadu domba. Saya tidak merasa diadu domba. Dari dulu mereka koar-koar menjelekkan, saya tidak pernah peduli. Kenapa? Karena bagi saya yang penting adalah isi Alkitab, bukan isi congor mereka. Mereka sama-sama berdaging seperti saya. Maka silahkan bantah saya berdasarkan Alkitab. Jangan bantah saya berdasarkan kebencianmu, ketidaksukaanmu, atau kebahlulanmu. Jangan. Tidak, saya berdasarkan Alkitab. Oh, Alkitab tidak seperti itu, Alkitab seperti ini. Yuk kita duduk, Alkitab yang kita bahas. Bukan tentang Katolikmu, siapa kamu, kan begitu. Itu tanggapan saya. Jadi pertama, berdoa untuk orang mati itu sia-sia. Kalau orang mati masih bisa bertobat, ada api penyucian di alam barzah, pakai ditanya juga sama saya, sama seperti kayak si Kadrun, nama siapa? Nabi siapa? Agama apa? Ya, berarti kamu tidak beda dengan antikristus. Perhatikan. Dan sia-sialah kamu bertobat di muka bumi ini kalau pada faktanya kamu menahan segala hawa nafsu, segala kedaginganmu di dunia. Toh ternyata di akhirat nanti, di alam barzah nanti masih ada kesempatan. Itu sesat, saya kasih tahu. Tidak ada manusia kudus, benar, suci selain Kristus itu sendiri. Makanya dia disebut manusia ilahi. Di dunia ini tidak ada pelajaran Marialogi, Pauslogi, Muhammadlogi, Linalogi. Tidak ada. Hanya ada satu, Kristologi. Satu pengajaran dan pembelajaran tentang Kristus. Why? Mengapa harus Kristus? Karena dia satu-satunya manusia ilahi, satu-satunya manusia kudus yang adalah Allah itu sendiri. Sehingga banyak orang ingin mencari tahu dari sisi manusianya dan dari sisi ilahinya. Jadi stop mengkultuskan manusia, stop menganggap ada manusia kudus, suci, di makmur, apa dagingnya, sama bersyahwatnya. Tidak perlu. Tetelestai, Kristus menghembuskan napas, tabir bait Allah terbelah, semua orang tidak membutuhkan lagi imam perantara kecuali Kristus itu sendiri. Setiap orang bebas datang kepada Allah yang benar, Bapa yang kekal melalui Kristus. Itu sebab di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 itu jelas sekali berkata, ya, akulah jalan, no others way. Jalannya bukan paus, jalannya bukan kardinal, jalannya bukan uskup. Bukan. Akulah jalan. Jalannya juga bukan Muhammad. Jalan itu Yesus Kristus, the one and only itu. Ya, dia hanya penyampai kebenaran, tetapi satu-satunya kebenaran adalah Kristus itu sendiri. Akulah hidup itu sendiri. Akulah hidup. Emang saya kalau nyembah patung dapat apa? Enggak ada. Emang kamu kalau tunduk, iya nyembah paus kamu dapat apa? Sembahlah yang hidup. Ya, banyak tuh paus-paus yang udah mati nggak bangkit seperti Kristus naik ke sorga disaksikan. Bahkan Muhammad pun sama jadi pertalite. Teman-teman ya. Jadi ketika Yesus Kristus mengatakan tetelestai sudah selesai, imam agung kita satu-satunya, bahkan kita tidak perlu lagi membawa domba sesembahan, sembelihan untuk penebus salah, penebus dosa, penebus ini dan itu. Bahkan kita tidak perlu lagi, ya. Lalu bagaimana mungkin kamu mengajarkan doa itu harus berantai? Doa itu harus berantai. Pengakuan dosa lah. Duduk never, nothing. Ya. Jadi jangan menjadi antikristus di akhir zaman. Mengajarkan bahwa Kristus mendelegasikan keimaman agungan di muka bumi ketika ia naik ke atas surga. Enggak. Jadi jangan kamu seperti nabi palsu keluar dari Goa Hira, tidak ada yang mengklaim, kau klaim dirimu sendiri. Tidak ada dari atas
Seperti Kristus, langit terbuka, suara Allah ya terdengar. Inilah anak yang kukasihi. Pernah nggak langit terbuka lalu ada suara berkata, inilah yang kudelegasikan, kata Kristus? Nggak ada. Kata Kristus, nggak ada. Jadi kesempatan yang ketiga adalah ketika kamu mengatakan orang bikati kapan. Berarti kan? Saya tidak pernah beri tanggapan selengkap ini. Baru kali ini saya beri tanggapan. Karena sudah banyak juga nama saya disenggol-senggol, di tag-tag videonya si Patris ya. Ya, kesintingannya inilah akhirnya membuahkan hasil pelaporan. Kesesatan yang keempat. Ketika kitab suci itu sama dengan tradisi gereja, alamak. Kenapa Alkitab yang katanya firman Tuhan itu harus sejajar dengan tradisi gereja? Harus sejajar dengan magisterium gereja. 3 pilar itu fungsinya apa? Silahkan kalian berpikir sendiri. Apa yang saya sampaikan selalu tentang Alkitab, isi Alkitab, prinsip Alkitabnya. Doktrin primer terkait Allah Tritunggal Maha Kudus, Maha Esa tidak berbeda, setuju. Doktrin primer kedua tentang Kristus satu-satunya juru selamat atau Tuhan, setuju. Di luar doktrin itu tidak setuju. Karena apa? Karena semuanya buatan iblis. Saya undur pamit karena sinyal saya ini benar-benar mengecewakan ya. Saya undur pamit. Tuhan menolong kita semua, memberkati kita semua, menolong kita tidak banyak firman Tuhan harus sesuai Alkitab, bukan sesuai tradisi gereja, bukan sesuai keputusan gereja. Karena tradisi dan keputusan gereja buatan manusia, manusia berdosa, yang sesat, yang bisa jadi ada kepentingan di sana. Tapi utamakanlah prinsip yang ada di dalam Alkitab. Ya, jadi itu bukan tentang saling serang, tetapi tentang bagaimana kebenaran itu ditegakkan tanpa kompromi.